Perkenalkan, nama saya Roselin Barade Temete. Saya pendamping PKH dari Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini saya akan menyajikan video pembelajaran Modul 2, Sesi 1, Langkah 4, Dampak Stunting. Yuk kita simak bersama videonya. Sudah, masih semangat? Semangat. Benar, saya masih semangat? Berdiri. Masih semangat ya? Oke, sebelum mulai ini sesi, berdiri dulu. Jadi, kita sama-sama tepuk semangat ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, sesi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang ini, penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Jadi masih ingat ya, penyebab langsungnya apa saja? Kurang imunisasi. Ya, kurang imunisasi, tidak imunisasi lengkap, terus kurang gizi, terus ada penyakit keturunan atau bawaan. Apa saja penyebab stunting tidak langsung? Tidak jaga kebersihan diri, tidak jaga kebersihan lingkungan, terus kurangnya stimulasi atau rangsangan. Stimulasi itu jangan pikir yang susah-susah, yang gampang-gampang sudah, yang sederhana. Temani anak bermain bola, itu sudah termasuk stimulasi. Nah, jadi sebentar saya bagi kertas, nanti mereka mama tulis di kertas ya, apa-apa saja penyebab tidak langsung dan penyebab langsungnya. Oke. Siapa yang tulis tadi tentang penyebab langsung stunting? Ada? Ya, mari. Yang tulis penyebab langsung stunting, mari mama. Oke, tidak imunisasi ya. Terus ada lagi? Ada lagi penyebab langsung. Penyebab langsung. Kurang gizi, penyakit berulang. Mari mama. Ada yang tulis kurang gizi? Ada yang tulis kurang gizi? Penyebab stunting, ada yang tulis mana? Siapa yang tulis penyebab stunting tadi? Mama tulis apa penyebab stunting? Kurang stimulasi atau rangsangan, tidak menjaga kebersihan diri. Nah, jadi ini penyebab langsung stunting saya tempel di batang pohonnya, di batang pohon yang besar ya, batang pokoknya. Sedangkan penyebab tidak langsungnya saya tempel di dia punya ranting-ranting, di ranting-ranting pohon. Nah, saya tanya mama mereka, kalau misalnya batang pohon ini nih, kita umpamakan kita punya anak nih dengan ini pohon. Mama mereka punya anak dengan ini pohon. Jadi kalau misalnya ini batang nih, kekurangan gizi, terus dia tidak pernah imunisasi, terus mempunyai penyakit berulang, itu dia punya batang pokok. Sedangkan dia punya ranting-rantingnya ini, ada juga dia punya kelemahan. Tidak menjaga kebersihan lingkungan, terus kurang stimulasi atau rangsangan, terus tidak menjaga kebersihan diri. Nah, menurut mereka mama, kalau misalnya pohon yang punya penyakit-penyakit ini, terus rantingnya juga punya penyakit ini, dia punya buah nanti bagaimana? Tidak berbuah, terus tidak menghasilkan buah yang baik. Apalagi? Banyak yang busuk, daun yang gugur. Apa lagi? Tidak baik toh? Intinya kalau misalnya punya imunisasi, kita umpamakan ini pohon dengan anak kita. Kalau kita punya anak tidak kekurangan gizi, dari itu 1000 hari pertama kehidupan, masih ingat toh? Sudah pernah ya? Itu kalau kekurangan gizi dari sejak dia dalam kandungan sampai anak umur 2 tahun atau sampai 5 tahun. Kekurangan gizi, mama tidak pernah perhatikan dia punya gizi. Terus imunisasi juga tidak pernah pergi posyandu, tidak pernah ikut imunisasi. Terus penyakit lagi, padahal dia punya penyakit berulang, tapi mama tidak pernah perhatikan dia punya penyakit.
terus tidak pernah jaga dia punya kebersihan atau kebersihan lingkungan, dan tidak pernah stimulasi atau beri rangsangan pada anak. Kira-kira mama punya anak nanti bagaimana besar nanti? Jadi bagaimana dia? Tidak sehat. Tidak sehat. Terus Perkembangan biaknya tidak bagus. perkembangannya tidak bagus. Apalagi? Ayo, apalagi? Hah? Pintar kok? Tidak. Nah, tidak pintar kok, karena bagaimana dia mau berpikir kalau dia punya pertumbuhannya terganggu. Kita tepuk hebat untuk semua mama-mama yang sudah menjawab tadi ya. Untuk semua kita tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, mantap. Jadi dampak stunting itu adalah anak akan mengalami 3G. 3G itu apa saja? Yang pertama gagal tumbuh. Oke, yang pertama gagal tumbuh itu tadi toh. Kalau misalnya pohonnya seperti apa, nanti anak buahnya tidak baik. Begitu juga dengan anak, nanti pertumbuhannya tidak baik. Ya, pertumbuhan yang gagal tumbuh itu seperti apa? Gagal tumbuh itu kalau misalnya mama punya anak bulan lalu pergi posyandu, berat badannya 10 kilo. Nah, ini bulan pergi posyandu lagi, pas timbang tidak naik atau bahkan turun jadi 9 kilo. Nah, itu kalau misalnya berat badan terus turun, terus mama tidak perhatikan karena tidak pernah ikut posyandu, jadi tidak pernah tahu sebenarnya anak punya berat badan nih naik kah atau malah berkurang. Nah, itu nanti kalau mama tidak cepat atasi karena tidak tahu, tapi anak bisa gagal tumbuh. Nah, terus dari itu kalau gagal kembang itu kondisi anak baru lahir sampai 2 tahun yang dia punya pertumbuhannya itu tidak normal. Bahkan kita lihat ya, kenapa dia sudah 2 tahun tapi dia punya tingginya hanya begini, atau dia sudah 2 tahun tapi kenapa dia punya berat badannya hanya segini. Oke, yang ketiga itu gagal metabolisme atau kelainan medis yang mempengaruhi produksi sel tubuh anak. Jadi gagal metabolisme, jadi itu kelainan medis yang mempengaruhi produksi sel anak. Jadi itu bisa menyebabkan anak sering sakit karena terganggu sudah dia punya kerja organnya. Jadi itu tadi dampak dari stunting yang mama mereka bisa langsung lihat dalam waktu dekat tuh ada 3G tadi ya. Apa saja? Gagal tumbuh, gagal kembang, dengan gagal metabolisme. Jadi itu gagal metabolisme itu menyebabkan anak rentan terhadap penyakit. Jadi kalau misalnya mama punya anak pertumbuhannya sudah tidak bagus, terus perkembangannya tidak bagus, terus sering sakit, bagaimana dia mau pintar? Bagaimana dia mau sehat? Bagaimana dia mau pergi sekolah? Dampak jangka panjang stunting adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Kalau semua anak Indonesia ini gagal tumbuh, gagal kembang, gampang sakit, terus siapa yang mau bangun ini negara ini? Jadi untuk kemajuan negara harus kita tekan ini angka stunting. Jadi itu ya, jadi ada dampak dari stunting tadi. Dampak yang langsung bisa kita rasakan itu 3G, gagal tumbuh, gagal kembang, gagal metabolisme atau rentan terhadap penyakit. Terus jangka panjangnya, dampak jangka panjangnya itu mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Jadi itu dampak panjangnya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah mengerti dampak stunting tadi? Dari dampak stunting tadi itu bisa mengakibatkan anak mengalami 3G, gagal tumbuh, gagal kembang, gagal metabolisme atau rentan terhadap penyakit. Terus dampak jangka panjangnya adalah mengurangi kualitas penerus bangsa. Jadi untuk bangun bangsa, mari lihat dari kita punya anak-anak yang ada di sekitar kita. Kalau anak sehat dan cerdas, siapa yang senang? Orang tua toh? Yang bangga orang tua juga. Jadi supaya anak sehat cerdas, mari perhatikan gizi anak sering ke posyandu. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu kita tepuk tangan untuk semua.